Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali materi dengan bersama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Materi pada kesempatan ini adalah tentang hukum formal di Indonesia. Bila pada materi sebelumnya sudah membahas tentang salah satu hukum formal, yaitu hukum yang dibentuk secara formal hukum dan kemudian dapat ditegakkan karena suatu asas, karena suatu sistem yang sudah berbentuk formal, maka itu dikatakan sebagai hukum formal. Pengetahuan mengenai hukum formal itu tidak hanya berbicara mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi ada juga hukum-hukum formal lainnya. Pada kesempatan materi sebelumnya, tentu kita sudah membahas tentang peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bentuk hukum formal, yang di mana peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan perda. Perda sendiri terdiri dari dua ya, perda yaitu perda provinsi dan perda kabupaten kota. Pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang sumber hukum formal lainnya yaitu perjanjian internasional. Perjanjian internasional mengapa menjadi sumber hukum? Karena ini merupakan perjanjian yang dilakukan oleh negara Indonesia atas dasar kesepakatan yang di mana negara tunduk dan rela untuk mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan perjanjian internasional. Ketentuan perjanjian internasional ini kemudian mengikat negara Indonesia untuk bisa terikat hak dan kewajiban. Ya. Pengikatan ini dapat dilakukan dengan meratifikasi perjanjian. Artinya, ketika negara Indonesia sepakat untuk menandatangani perjanjian internasional dengan negara-negara lain, ya, contoh bahasa sederhananya adalah convention. Ya, convention itu eh, seperti contoh adalah perjanjian internasional di mana sekelompok negara berkumpul kemudian menyepakati suatu ketentuan-ketentuan tertentu yang di mana hanya berlaku bila di mana hukum atau ketentuan itu berlaku bila negara sudah mengikatkan diri pada konvensi tersebut. Maka segala bentuk aturan yang diatur di dalam perjanjian internasional itu juga harus berlaku di si negara yang menandatangani. Hak dan kewajibannya, bahkan kalau itu terjadi pelanggaran, ada mahkamah tertentu yang disepakati oleh kelompok negara itu untuk bisa memberikan sanksi kepada negara yang melanggar konvensi. Sanksinya tentu sanksi internasional. Jadi saudara mahasiswa hukum yang tertarik untuk membahas mengenai kesepakatan hak dan kewajiban sebuah negara, maka ada di dalam salah satu kajian hukum yaitu hukum internasional. Hukum internasional ini berarti suatu hukum yang dimana sebagai subjeknya adalah negara. Sehingga negara akan bertindak sebagai pihak yang akan mengikuti aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh negara-negara yang lain. Contoh ada konvensi Wina, konvensi tentang hak asasi manusia, konvensi tentang pelindungan anak, konvensi tentang perdagangan internasional. Ada konvensi tentang ya bisnis itu paling perdagangan internasional. Kemudian ada tentang hak-hak dasar manusia, hak anak, ada tentang konvensi khusus refugee. Refugee itu artinya orang yang membutuhkan pengungsian
atau tempat untuk berpindah pertolongan atas hak kemanusiaan. Kemudian ada konvensi tentang batas wilayah pesisir pantai, ada konvensi tentang udara, ada konvensi tentang intellectual property, ada konvensi tentang bermacam-macam, ya. Kenapa? Transaksi kebutuhan suatu negara itu membutuhkan apa namanya? Peningkatan suatu nilai kesejahteraan negara itu kan juga tidak bisa hidup sendiri, ya. Maka membutuhkan negara lain. Kemudian tidak hanya urusan dalam konteks bisnis, negara juga mengakui adanya konvensi kesepakatan yang diatur untuk mencegah terjadinya perusakan ketertiban umum, genosida, kerusakan tentang ya hal-hal yang menyebabkan kerugian negara, kerugian masing-masing negara. Maka negara-negara tadi berkumpul membuat aturan supaya menjadikan bumi ini makmur, negara-negara itu bisa berkembang baik, tidak ada hal yang kemudian harus selesai dengan perang. Maka di situ sepakat untuk mengadakan yang namanya convention. Convention tadi kemudian tidak hanya berbicara perdamaian, tapi juga berbicara aturan-aturan yang sederhana, yang dimana bisa mengatur urusan kehidupan privasi negara ataupun privasi penduduknya. Ya, itulah disebut dengan perjanjian internasional. Misalnya dalam konteks kepastian bisnis. Dalam bisnis membutuhkan yang namanya penanaman modal. Penanaman modal itu bagaimana kita bisa dapat modal itu pinjaman, bisa modal itu kan bisa dari usaha sendiri atau pinjaman. Ketika kita membuka kesempatan orang untuk memberikan modalnya masuk ke Indonesia, kemudian ada yang namanya modal asing. Asing itu berarti dia merelakan uangnya untuk membantu perkembangan atau membantu pembangunan suatu negara, tentu butuh perlindungan di situ. Ketika butuh perlindungan, ketika butuh perlindungan atas dasar kepastian hukum, maka butuh yang namanya aturan. Aturan itu apa? Nanti kalau uang saya dikorupsi gimana, kalau uang saya tidak untung gimana, kalau nanti ada penyalahgunaan bagaimana, apakah orang luar negeri yang memberikan modal di Indonesia itu hanya uangnya saja yang datang, apa dianya juga ikut datang apa tidak, gitu ya. Maka itu yang butuh namanya kesepakatan. Negara mana dengan negara mana, kalau yang disebut dengan antar negara itu disebut dengan perjanjian bilateral, kesepakatan bilateral. Tapi itu hanya kesepakatan bilateral ya. Kalau yang mengikat antar negara, ya itu disebut dengan perjanjian multilateral. Nah, konteks di situ apakah ada yang harus dibuat undang-undang atau tidak, maka dibutuhkan yang namanya ratifikasi atau pembuatan undang-undang yang di mana undang-undang itu sebagai wujud menindaklanjuti perjanjian internasional. Contohnya begini, Indonesia belum ada undang-undang, misalnya contoh, undang-undang tentang bagaimana negara bisa bersaing dengan adil. Ya. Dulu itu Indonesia belum ada namanya undang-undang mengenai anti monopoli. Ya. Anti monopoli itu apa sih? Yaitu ada orang yang bermain sendiri. Misalnya dia membuka usaha, kalau usaha air berarti hanya dia yang boleh main. Itu kan monopoli. Jadi dia mengatur urusan air kok dia sendiri. Padahal kan harusnya semua boleh gitu. Kalau kita negara hukum, negara yang demokrasi, harusnya orang diberi kesempatan. Nah, sehingga apa? Ketika ada orang yang bermain sendiri, maka itu bisa ditindaklanjuti dengan atau disanksi atau mungkin dipidana atau mungkin ditegur oleh negara, maka orang asing yang ingin menanam modal dan kemudian berinvestasi di Indonesia ketika tidak adanya larangan ini, maka dia akan takut kan? Takutnya apa? Ya kita tahu nanti orang Indonesia lebih fokus menyetel transaksi dan kemudian memonopoli. Nah, maka dibuatlah undang-undang anti monopoli.
Anti monopoli adalah aturan yang ada dalam kesepakatan transaksi bisnis internasional, di mana nggak boleh adanya orang yang menjual sesuatu dan memonopoli terhadap barang tersebut. Meskipun kita tahu di Indonesia, ya tipikal orang-orangnya sudah fokus terhadap barang-barang tertentu misalnya gitu ya. Jadi susah ketika menerima merek-merek baru. Dengan adanya undang-undang anti monopoli, nah Indonesia menandatangani suatu convention kemudian membuat dan mengadopsi praktek anti monopoli. Praktek monopoli itu kemudian kan itu kan sebuah kesepakatan internasional. Artinya, ketika nanti diterapkan di Indonesia, itu harus ada wujud hukum formalnya. Hukum formalnya sudah merujuk pada penandatanganan perjanjian internasional, kemudian ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian yang namanya membuat undang-undang namanya undang-undang anti monopoli, misalnya begitu. Itu yang disebut Indonesia sudah meratifikasi terhadap salah satu aspek bisnis perjanjian internasional atau transaksi internasional. Nah, ini contoh konkret ketika kita berbicara sumber hukum yang berasal dari perjanjian internasional. Misalnya, Indonesia saat ini mungkin saya belum tahu ya, apa ini update-nya bagaimana, tentang bagaimana penegakan terhadap pengungsian. Ya, pengungsian itu apa? Ya, ada orang, misalnya, ada masyarakat sekelompok orang kabur dari negaranya ke Indonesia. Kita bisa ambil contoh di Aceh itu ada kelompok-kelompok datang ke Indonesia naik kapal. Apakah kemudian Indonesia siap menerima mereka dan menjamin mereka? Ya. Kemudian kalau Indonesia sudah meratifikasi, kalau Indonesia sudah meratifikasi mengenai perjanjian tentang pengurusan pengungsi, ya refugee dan sebagainya, atau asylum seeker pencari suaka misalnya gitu ya, maka Indonesia harus membantu membukakan pintu dan memberikan kesempatan menjadikan mereka itu seorang asilum. Artinya mereka bisa diberikan suaka di Indonesia untuk dilindungi atau mereka bisa ditindak dan diproses menjadi penduduk warga negara Indonesia yang sementara ataupun bisa bersifat permanen ataupun dengan tanda-tanda tertentu dengan aturan-aturan tertentu. Kalau Indonesia belum menyepakati itu, kalau Indonesia belum menyepakati perjanjian konvensi tentang refugee, maka Indonesia nggak punya kewajiban buat memproses mereka. Jadi apa ya, ditampung saja sebagai bentuk kemanusiaan, dikasih shelter, ditaruh, dibatasi gitu ya. Kemudian mereka kalau sudah negara asalnya sudah damai atau sudah aman, mereka dipulangkan lagi gitu. Itu kalau kita berbicara ya convention atau berbicara tentang perjanjian internasional. Tentunya banyak sekali ya. Tentunya saudara besok ketika mengambil mata kuliah hukum internasional, hukum diplomatik atau hukum apapun yang berkaitan dengan hukum internasional, saudara harus memperdalam urusan semacam ini. Karena hukum internasional tidak hanya urusan mengenai antar negara, tetapi bagaimana penduduk di negara tersebut itu terlibat dan terselamatkan hak dan kewajibannya sebagai manusia yang mereka punya identitas suatu negara dan mereka memiliki hubungan dan konsekuensi dengan negara-negara lain. Ya. Misalnya ada wartawan Indonesia ke negara Myanmar gitu ya. Di Myanmar terjadi konflik gitu ya. Kemudian warga negara Indonesia yang di situ ya harus dilindungi. Nah, melindunginya bagaimana? Ketika Indonesia menyepakati dan negara itu menyepakati adanya perjanjian internasional terhadap keselamatan wartawan, keselamatan warga, maka antar negara tadi harus melindungi apa yang sudah disepakati. Jadi tidak boleh menyakiti warga negara lain yang di mana ada konflik di negara tersebut. Ya, itu sebagai contoh saja. Dan itu kalau kita berbicara perjanjian internasional, kalau yang di mana dampaknya berlaku di internasional, di level antar negara. Tapi kalau konteksnya berlaku di negara kita, maka harus ada namanya ratifikasi yang kemudian ratifikasi perjanjian internasional itu harus ditindaklanjuti dengan membuat yang namanya norma hukum. Baik itu peraturan undang-undang atau presiden atau peraturan pemerintah ya tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhan tingkat level yang dibutuhkan.
Baik, sumber selanjutnya ada jurisprudensi. Ini salah satu kajian penting. Sumber hukum adalah jurisprudensi. Jurisprudensi itu apa? Jurisprudens sama jurisprudensi itu beda. Jurisprudens dalam konteks hukum maka itu disebut dengan ilmu hukum. Tapi kalau jurisprudensi yang dimaksud dalam konteks kita hukum Indonesia itu adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap suatu perkara ya di mana amar dan putusan tadi menjadi kaidah hukum. Kaidah hukum itu apa? Kaidah hukum itu kemudian menjadi sesuatu yang bernilai hukum sehingga harus di ya nilai itu harus diikuti gitu. Karena udah jadi kaidah. Kaidah itu apa sih? Misalnya contoh kaidah itu hmm, dalam hukum perkawinan, saya bercontoh hukum perkawinan. Dalam hukum perkawinan itu yang namanya perkawinan sah itu kapan gitu ya. Nah, dijelaskan dalam kaidah hukum, kalau saudara mau kawinnya sah di mata hukum, saudara harus melakukan perkawinan dengan hukum agama dan kepercayaan, satu. Dan dua, saudara mencatatkan perkawinannya di negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu kaidahnya gitu. Itu yang disebut dengan kaidah, kaidah hukum. Maka, ada kalanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bisa menjadi kaidah hukum. Ya, itu yang disebut dengan jurisprudensi. Tapi kalau di dalam kajian barat ada namanya jurisprudence. Jurisprudence itu artinya ilmu hukum. Nah, sama tidak? Beda. Yang kita bahas adalah jurisprudensi dalam konteks hukum Indonesia. Yang artinya adalah putusan pengadilan yang menjadi kaidah hukum. Baik, selanjutnya, yang namanya jurisprudensi harus sudah merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap itu artinya apa? Berkekuatan hukum tetap itu artinya sudah ingkrah. Ya, dicatat baik-baik ya. Apa? Sudah sudah ingkrah. Ingkrah itu apa? Berarti sudah tidak ada kalau dalam hukum perdata itu tidak ada banding lagi, sudah diterima, tidak ada lagi kasasi, sudah diterima oleh para pihak sudah ya wes terima. Maka itu dikatakan ingkrah dan sudah memiliki kekuatan ekseku eksekutorial. Kemudian, kalau sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kalau dalam hukum pidana itu biasanya tergantung amarnya. Misalnya, amarnya bahwa setelah putusan ini diputus, maka dapat langsung dieksekusi misalnya. Dapat misalnya dengan menjatuhkan tuduhan putusan pidana kepada orang selama 10 tahun. Kemudian setelah 10 tahun tadi, orang yang bersangkutan sudah bisa ditangkap atau dimasukkan ke dalam kurungan dan diberikan denda sebesar berapa. Itu berarti sudah eksekutorial. Ya, sepanjang ada banding dan tidaknya, maka silakan sudah bisa diproses atau dilakukan penangkapan atau penahanan atau apa gitu ya. Itu yang disebut berkekuatan hukum tetap. Artinya sudah ingkrah. Sesuatu yang sudah ingkrah ini, maka dilihat dasarnya apakah putusan tadi itu bisa atau menjadi kaidah hukum apa tidak. Contoh kaidah hukum, misalnya apa ya? Jurisprudensi yang menjadi kaidah hukum, ya nanti silakan Anda cari tahu, ya. Saya tidak akan memberikan contoh, nanti malah tidak menjadi pesan penting buat saudara mengerjakan tugas, gitu ya. Maka yang namanya berkekuatan hukum tetap itu sudah bisa atau sudah bisa dieksekusi sehingga putusan ini sudah clear, sudah selesai. Kenapa bisa jadi jurisprudensi? Kenapa bisa menjadi jurisprudensi? Ketika ada dalam putusan itu pertimbangan dari suatu fakta perkara atau dari putusan tadi ada hal yang dimana memberikan ruang dari kekosongan hukum menjadi ada kepastian hukum.
Sehingga apa? Sehingga dalam konteks kekosongan hukum ini bisa memberikan kepastian hukum terhadap kasus-kasus apabila hal yang sama. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Tapi tadi saya sudah bilang tidak ada contoh, silakan nanti Anda cari tahu sendiri. Ya. Tapi sebagai contoh sederhana, nanti Anda bisa cari yang lain lah. Sebagai contoh begini, di dalam perkawinan beda agama itu setidaknya saya menemukan beberapa putusan hakim menjadikan putusan hakim terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap itu sebagai jurisprudensi. Misalnya begini, ada permohonan perkawinan beda agama di tahun 2020, di tahun 2012, di tahun 2015. Ya. Setidak-tidaknya saya meneliti beberapa ratus putusan penetapan, bukan putusan, penetapan perkawinan beda agama itu. Salah satu latar belakangnya adalah di mana hakim memberikan pertimbangan ada jurisprudensi perkawinan beda agama yang pernah terjadi di tahun 86. Sehingga apa? Sehingga salah satu hakim ketika ingin mengabulkan permohonan seseorang, itu hakim juga mempertimbangkan bahwa dulu hakim tahun segitu juga pernah menerima. Jadi saya sekarang akan mengabulkan permohonan yang sama karena kaidah hukum yang dulu juga dilakukan oleh hakim yang dulu. Kaidah hukum yang sama pada saat saya hadapi ini sudah pernah dikabulkan oleh hakim yang dulu. Sehingga dinilai ini baik dalam arti menghasilkan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan. Ini contoh ya, contoh dalam ketika ada penetapan permohonan perkawinan beda agama. Ini contoh ini terjadi sebelum adanya SEMA nomor 1 tahun 2023. SEMA nomor 1 tahun 2023. Yang SEMA itu intinya apa? Yang namanya perkawinan beda agama itu nggak boleh lagi diproses oleh hakim. Tapi dulu itu menjadi jurisprudensi. Ya. Nah, kalau nanti ada tugas mengenai hal ini, jurisprudensi tidak boleh menggunakan contoh ini lagi sebagai salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, putusan yang sudah berulang beberapa kali atau dilakukan dengan pola yang sama di beberapa tempat terpisah. Artinya apa? Ini ada sesuatu kekosongan hukum yang berulang sehingga kaidah hukum untuk perkara ini apa ya? Gitu. Maka hakim ketika mau memutus atau mengabulkan suatu perkara, amarnya itu pakai kaidah hukum dari jurisprudensi dari hakim yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Kemudian norma yang terkandung di dalamnya memang tidak terdapat dalam peraturan tertulis yang berlaku, ataupun kalau ada tidak begitu jelas. Nah, ini contoh yang nyata terhadap perkawinan beda agama. Norma yang terkandung di dalamnya tidak terdapat peraturan tertulis yang berlaku ataupun tidak begitu jelas. Nah, ini ada salah satu orang berprinsip kayak gini. Nikah beda agama itu kan nggak ada larangannya di undang-undang perkawinan. Karena apa? Tidak ada jelas kalimat seperti ini. Dilarang melakukan perkawinan beda agama. Itu clear. Atau boleh melakukan perkawinan beda beda agama. Itu clear. Tapi di dalam undang-undang perkawinan dari pasal 1 sampai akhir tidak ada kata-kata itu. Sehingga apa? Orang kemudian berspekulasi, orang kemudian memberikan penafsiran masing-masing. Akhirnya ada hakim tahun 86 membuat putusan tersebut. Nah, akhirnya hakim-hakim yang tahun 2010, 2000, 2011 sampai 2020 itu kemudian ngikutin. Ya saya kabulkan deh, karena apa? Dulu ada hakim kayak gitu ya. Tapi jangan sampai hakim menerima atau memutus perkara itu hanya karena ada hakim kayak gitu ya. Tapi harus dikaji tiap kasusnya, harus dikaji tiap perkaranya, dan harus dikaji tiap bukti-bukti dan fakta-faktanya. Karena hakim di dalam hukum Indonesia itu bersifat sebagaimana hukum privat atau namanya hukum civil law, ya, hukum berbasis pada aturan perundang-undangan. Yang kelima, putusan itu dinilai telah memenuhi syarat sebagai jurisprudensi atau dan direkomendasikan oleh tim eksaminasi atau tim penilai tersendiri yang dibentuk oleh Mahkamah Agung atau MK menjadi jurisprudensi yang bersifat tetap. Atau mungkin sekarang para ilmuwan mengatakan ini dipakai aja yuk putusan ini sebagai bentuk jurisprudensi. Ya. Artinya apa? Ada rekomendasi. Intinya jurisprudensi adalah suatu hukum
yang kita dapat dapatkan dan dapat pahami, dapat dipelajari dari putusan hakim terdahulu terhadap suatu fakta-fakta tertentu. Nah, dari putusan ini kemudian dikaji relevan tidak untuk diterapkan pada kasus ini, pada kasus ini. Ketika itu berulang kali terjadi, berulang kali terjadi, berulang kali terjadi, maka ya otomatis menjadi jurisprudensi. Maka itulah yang disebut dengan jurisprudensi. Kenapa? Ketika ada hakim atau ada kajian hukum yang kemudian menjadikan putusan hakim terdahulu sebagai pedoman sumber atau sebagai sumber hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah keputusan tata usaha negara atau base checking. Base checking ini artinya keputusan tata negara, ya, yang bersifat negara memberikan keputusan. Keputusan tata negara, tata usaha negara ini adalah keputusan dari lembaga atau pejabat atau badan atau tata usaha negara yang berisi tindakan untuk negara untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret individual, ya ini syaratnya apa? Konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap orang atau badan hukum atau subjek hukumnya lah. Ya, jadi kalau ditanya apa itu arti dari keputusan tata usaha negara, ya, maka itulah yang disebut dengan konkret, individual dan final. Konkret itu apa? Nggak abstrak, ada objeknya. Individual itu apa? Berlaku pada individu. Ada subjek yang menerima. Final berarti definitif dan menimbulkan akibat hukum langsung bisa dieksekusi. Jadi apa final itu? Tidak memerlukan prosedur-prosedur izin persetujuan lagi langsung bisa dieksekusi. Sehingga dampak yang ditimbulkan berlaku untuk negara dan individu yang bersangkutan. Contohnya misalnya, tuh apa namanya negara mau membangun apa gitu ya. Kemudian ketika negara mau membangun tempat-tempat tertentu butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya pelebaran jalan atau namanya apa itu? eh, Pembebasan lahan. Ya. Sebelum adanya pembebasan lahan kan dinego dulu kan, dinego ngobrol gitu ya. Nah, kalau udah clear, udah oke lah. Nanti akan dibuat namanya keputusan tata usaha negara bahwa tanah ini sudah dalam pembebasan lahan, maka orang yang di tanah ini harus segera minggir. Nah, itu keputusan base checking. Ya. Kenapa? Ketika udah nego, udah ACC, ketika sudah oke, maka akan ada namanya keputusan tata usaha negara. Ketika udah ada keputusan tata negara sesuai kesepakatan apa, maka tinggal harus diikuti keputusan tadi. Siapa objeknya, siapa subjeknya yang terlibat, siapa yang kemudian harus pindah dan sebagainya, apa ganti ruginya, apa ganti untungnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ada orang mau dilantik jadi presiden, mau dilantik jadi gubernur, itu keputusan tata usaha negara. Ketika diangkat, ya udah itu udah ada SK-nya, maka itu udah selesai. Kayak contohnya ada Tom Haye, J.E. Jazz gitu ya. Kemudian siapa itu? Pemain-pemain naturalisasi kita itu ketika sudah ada kepresnya, itu udah keputusan tata usaha negara. Yang dimana apa? Mereka sudah menjadi warga negara Indonesia. Maka apa? Udah, itu objeknya jelas, berlakunya jelas, akibat hukumnya jelas, dan bisa dieksekusi, langsung dikasih KTP. Atau orang diangkat jadi PNS, orang diangkat jadi tentara, orang diangkat jadi menteri. Oh, itu adalah keputusan tata usaha negara. Contoh yang kedua ya. Contoh yang ketiga misalnya keputusan tata usaha negara terkait dengan tanah, sertifikat tanah. Tentang isi akta nikah. Ya misalnya mau nikah, kemudian keluar yang namanya akta nikah. Akta nikah itu basic keputusan tata usaha negara. Kemudian ada sertifikat tanah, itu keputusan tata usaha negara. Atau pengangkatan orang dilantik jadi camat atau ya intinya suatu putusan dari lembaga, pejabat, badan atau tata usaha negara lain yang di mana bersifat konkret, individual dan final. Nah, yang terakhir ada dua ini ya, yaitu apa? Sumber hukum yang bisa kita gunakan yaitu hukum adat.
Hukum adat ini adalah hukum yang hidup di masyarakat. Meskipun hukum ini bukan merupakan undang-undang, tetapi hidup dihormati oleh masyarakat, maka apabila dilanggar akan ada komitmen konsekuensi tertentu atas pelanggaran tersebut. Dalam bahasa lain, saudara bisa catat bahwa hukum adat dikenal dengan sebutan living law. Apa? Living law. Living law itu apa? Hukum yang hidup di masyarakat. Living law inilah hukum yang hidup di mana budaya dan tradisi orang. Kita ini negara besar, Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, ada berbagai macam ratusan ribu tradisi. Tradisi di Aceh sama tradisi di Jogja tentu berbeda. Tradisi di Jogja dengan Kalimantan berbeda. Jogja dengan Sulawesi berbeda. Maka tradisi-tradisi tadi kan hidup dan dihormati, dihargai sebagai hukum bagi masyarakat mereka. Sehingga apa? Itu yang disebut dengan sumber hukum. Meskipun bukan hukum tertulis sebagaimana berbentuk peraturan perundang-undangan, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, kepres, tap MPR, dan perda. Tetapi ini adalah hukum yang hidup di masyarakat. Bagaimana menjadi hukum adat? Setidaknya ada beberapa alasan teori, ada 5. Pertama, ada perilaku tertentu. Jadi ada apa perilaku tradisi itu? Tradisi tersebut sudah dilakukan secara terus-menerus. Ya, artinya dari tahun kapan dilakukan lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, sampai kemudian dengan cara tertentu, tradisi misalnya tradisi orang dalam melakukan pembayaran perkawinan, orang itu dikenal dengan pembayaran uang panai, gitu ya. Tradisi itu dilakukan terus-menerus. Kalau ada orang nikah, orang itu pakai panai, membutuhkan uang panai, gitu ya, dengan cara tertentu. Masyarakat tidak menolak itu, tidak ada yang komplain, tidak ada yang berkeberatan, dia menerima. Bahkan tradisi ini sudah berlaku ratusan tahun. Ya, artinya dari zaman sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang terjadi, maka dan masyarakat tidak ada yang komplain melakukan itu, menghormati itu, bahkan akan ada konsekuensi bila tidak dilakukan hal itu, maka itu yang disebut dengan hukum adat. Hukum adat merupakan sumber hukum di Indonesia. Dan yang terakhir adalah doktrin. Doktrin itu apa? Doktrin merupakan sumber hukum bila tidak ada hukum tertulis, bila tidak ada hukum adat, bila tidak ada hukum internasional, kebijakan perjanjian internasional. Maka kemudian apa? Pakai doktrin. Nah, doktrin itu apa sih? Pendapat seseorang yang dianggap pakar maksudnya, atas suatu hukum dan penerapannya sehingga menjadi pertimbangan baik ya sebagai asas atau prinsip. Jadi orang punya punya akal kan? Orang punya akal, dia berpendapat. Dia dengan akal pikirannya memberikan argumen. Ya, tapi orang itu tentu orang yang berilmu ya. Contoh misalnya kita dalam hukum Islam itu ada namanya ijtihad. Ijtihad itu jelas doktrinnya dari Al-Quran dan hadis. Jadi kita tinggal memberikan hukum baru atas suatu perbuatan manusia yang tidak ada pedomannya dalam Al-Quran dan hadis, kemudian orang berijtihad. Nah, kalau doktrin ini seperti semacam tadi, tapi pedomannya bukan Al-Quran dan hadis, tapi pedomannya adalah tidak adanya undang-undang, tidak adanya peraturan perundang-undangan, tidak adanya perjanjian internasional, tidak adanya doktrin, tidak adanya hukum adat, tidak adanya jurisprudensi, ya. Maka orang apa? Kemudian menggunakan doktrin. Tentu doktrin ini harus orang yang berilmu, tidak bisa orang di pinggir di warung kopi asal memberikan sebagai pakar. Ilmu itu dibuktikan dengan apa? Ilmu dibuktikan dengan kaidah dia meneliti sesuatu dengan baik. Ada metodologinya, ada pendekatannya, ada ilmunya gitu ya. Jadi baru pendapat itu bisa diterima. Tapi kalau dia tidak pernah melakukan aktivitas aktivitas penelitian, dia tidak pernah melakukan aktivitas keilmuan, ya dia bukan seorang pakar. Ya. Sehingga apa dia ketika membuat prinsip atau asas terhadap suatu hukum, dia berawal dari sebuah keilmuan, maka itu bisa menjadi doktrin.
Doktrin itu apa? Ilmu yang digunakan dikenal luas di bidangnya. Misalnya doktrin tentang hukum. Ya, kita tahu ada namanya doktrin tentang eh, hukum adalah rekayasa manusia misalnya gitu ya. Law is apa itu? Social engineering. Ya. Artinya apa? Kita menggunakan doktrin tadi, di mana hukum bahwa bisa mengatur manusia gitu ya. Dengan adanya hukum kita bisa mengatur manusia mau diapain gitu ya. Nah, siapa yang ngomong itu doktrin itu? Orang ini misalnya. Maka ilmu itu dikenal luas di bidangnya. Oh, ini doktrin ini. Ya. Nah, kemudian ada persoalan tidak diatur jelas pada hukum tertulis. Nah, misalnya orang itu kemudian berpendapat tentang bahwa pentingnya ini gitu ya. Maka apa? Karena dalam hukum tidak ada, di dalam konteks kaidah internasional tidak ada, di dalam jurisprudensi tidak ada, maka kita meminta pendapat orang. Orang itu tentu orang yang bukan asal orang, tapi dia pakar di bidangnya, dikenal luas dengan keilmuannya dan metodologinya, maka kita bisa meminta pendapat dia. Bisa berguna sebagai doktrin. Yang ketiga, ilmu yang digunakan itu udah pernah diuji, diterima, dan tidak ada pertentangan sama sekali. Seperti kita tahu misalnya ada orang berpendapat dengan doktrin teori gratifikasi, teori gravitasi, mohon maaf, bukan teori gratifikasi, teori gravitasi. Itu kan pendapat Newton. Newton kemudian meneliti, melakukan penelitian, mengulang-ulang terus, kemudian dia dikenal orang sebagai ilmuwan gitu ya. Maka teori gravitasi tadi menjadi teori yang benar telah diuji, diterima di berbagai ilmu, misalnya ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu IPA gitu ya. Dengan metode ilmu yang diuji berkali-kali pun orang sepakat gitu ya. Maka itu menjadi doktrin. Doktrin itu apa? Salah satu sumber hukum. Kenapa? Ketika tidak ditemukan hukum positif lainnya atau sumber hukum lainnya. Baik, saya pikir cukup untuk pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bersama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.